Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di video kali ini dan channel ini. Kali ini saya mau membeberkan ternyata ada 4 tokoh yang akan selalu menemani Ratu Adil sepanjang hidup Ratu Adil. Jadi ada 5 tokoh, di tengah-tengahnya tuh Ratu Adil dan ditemani 4 tokoh lainnya, dimana mereka berlima dan Ratu Adil itu duduk di dalam kedudukan yang sejajar, duduk di tempat yang sama, sejajar, dan di tengah-tengahnya itu ada Ratu Adil. Kelima-limanya ini semuanya berbeda-beda ya, bukan satu wajah, bukan satu tubuh, bukan satu bentuk ya, maksudnya bukan satu bentuk gitu ya, semua berbeda-beda. Ada yang gendut gitu ya, ada yang agak gendut gitu ya, ada yang kulitnya putih langsap gitu, ada yang kulitnya itu agak kecoklat-coklatan tapi dia manis dan dia selalu kayak senyum gitu. Ada orangnya yang kurus gitu, ada yang memang kurus tapi kulitnya tuh kuning gitu. Dimana keempat tokoh ini selalu bersama Ratu Adil selama-lamanya. Dia akan tetap ada untuk Ratu Adil dan akan selalu ada buat Ratu Adil sampai selama-lamanya. Dimana keempat tokoh ini yang bersama Ratu Adil, dimana mereka semua itu sejajar, mereka semua sama. Tetapi Ratu Adil menjadi pimpinan mereka. Jadi Ratu Adil sebagai pimpinan mereka, tapi kedudukan mereka semuanya sama. Ratu Adil sebagai pimpinan yang mengarahkan, memberi masukan atau memberi jalan keluar gitu. Dimana mereka berlima ini termasuk Ratu Adil ini, mereka memiliki kewajiban, memiliki tanggungan hidup. Salah satu di antaranya itu ada yang gendut, kulitnya putih langsap. Dia sebenarnya kayak pakai mahkota gitu, dan mahkotanya tuh bentuk mahkotanya tuh kayak mangkuk gitu. Jadi dia pakai mahkota tapi bentuk mahkotanya tuh kayak mangkok gitu ya, mangkok kemas-kemasan gitu loh. Jadi dia kayak pakai mahkotanya tuh kayak bentuknya kayak mangkok. Dimana yang gendut ini dia tuh suka sliwer gitu. Dia suka keliling, suka keluar dan suka loncat-loncat gitu. Kayak loncat-loncat riang gitu. Dia tuh selalu riang gembira gitu. Dan dia suka menipu gitu. Jadi yang gendut ini tuh kulitnya putih langsap, pakai mahkota kayak mangkuk gitu. Dan kulitnya putih langsap itu, dia tuh kayak riang gembira dan dia tuh suka menipu gitu. Kayak nyelimur menipu gitu. Dia mendapat tugas, mendapat kewajiban. Dia selalu berkeliling bumi, berkeliling jagat raya. Dia mencari orang-orang yang lakoni. Dia memberikan hadiah, memberikan ilmu, memberikan pusaka kepada orang-orang yang lakoni sebagai berkat lelaku mereka. Dimana dia suka loncat-loncat dan dia suka menipu gitu. Terkadang dia menipu sebelum dia pergi atau ngapain gitu, dia tipu gitu, supaya orangnya tuh nggak ngeliat dia kalau dia pergi gitu. Dia suka menipu. Dia bisa pergi dengan cara menghilang mendadak, atau dia bisa terbang gitu. Dan dia memang tugas dia itu memberi berkat. Tugas dia memberi berkat, mengabulkan doa-doa, ilmu atau orang-orang yang sedang ngelakoni gitu. Itu salah satu dari mereka. Sebentar. Lalu yang kedua itu ada yang kurus gitu. Orangnya kurus, dia tuh sebenarnya tuh juga pakai mahkota gitu. Dia juga pakai mahkota ya, di kepalanya tuh ada mahkota. Tapi mahkotanya tuh kayak bentuknya tuh kayak mangkok kecil gitu. Mahkotanya tuh bentuknya kayak mangkok kecil gitu. Dia tuh kulitnya tuh nggak putih langsap. Kulitnya tuh kayak sawo matang gitu ya. Jadi kulit dia itu sawo matang. Saat dia tersenyum tuh manis. Dia juga sama, dia bisa memberkati orang. Tetapi tugas utama dia itu adalah menjemput jiwa-jiwa yang suci gitu.
ketika ada orang di muka bumi yang mati, ternyata selama dia hidup pahalanya tuh sangat melimpah gitu. Ketika dia mati, dasi ini, yang kurus ini, yang manis ini, dia datang menjemput. Jiwanya, jiwa putihnya dijemput untuk masuk ke dalam surga. Jadi dia itu menjemput jiwa-jiwa yang suci. Dia juga mampu memberkati orang-orang, sama seperti yang Gundu tadi, cuma dia nggak pecicilan, cuma dia tuh manis gitu. Nggak banyak ngomong, dia manis. Dia manis, kalau dia ngomong tuh sekilas, 2 kilas kayak penjelaskan gitu. Dia lembut. Lalu ada lagi 2 sosoknya lagi, karena tadi ada 4, ini sudah 2. Yang 2 lagi, dimana yang satunya itu menjaga keamanan. Seluruh wilayah yang dihuni Ratu Adil, dan semua tempat yang dibangun Ratu Adil, semua wilayah Ratu Adil, semua istana-istana yang dibangun Ratu Adil, tugas dia untuk menjaga semua itu. Ibaratnya dia nanti akan menjadi panglima besar dari semua pasukan yang ada di seluruh istana itu. Dia panglima besarnya. Walaupun dia panglima besar, tapi dia nggak menakutkan. Dia juga nggak menakutkan. Lalu yang satunya ini juga berhubungan dengan alam gaib. Satunya ini berhubungan dengan alam gaib. Dia punya tugas di alam gaib. Tetapi mereka berempat ini sebenarnya bisa untuk apa saja. Yang gendut pecicilan juga bisa kok menjemput jiwa, juga bisa menjadi komandan gitu ya, menjadi panglima dari semua pasukan untuk menjaga wilayah Ratu Adil. Sebenarnya mereka berempat itu bisa, mereka semua itu menguasai berbagai skill. Hampir semua skill mereka kuasai. Dan keempat-empatnya ini selalu bersama Ratu Adil sampai selama-lamanya. Ya, dimana Ratu Adil, walaupun derajat mereka sama, tapi Ratu Adil dihormati oleh mereka. Mereka semua menghormati sosok Ratu Adil. Dan kalau mereka mau ngapa-ngapain, itu juga minta izin Ratu Adil. Kalau mereka mau memberi berkat gitu ya, mau meluluskan orang dari lelakunya gitu, dia juga izin Ratu Adil. Ya, entah pakai julukan Gusti atau Raja atau Tuhan atau Tuan atau Pikulun atau yang lainnya, bebas kok. Tapi dia, orang-orang ini, terutama yang memberikan berkat-berkat ini, dia itu selalu izin. Dia mau kemana, kalau mau pergi dia izin. Dan nanti tiba dia juga gitu. Ya, dan Ratu Adil tidak bisa membatasi mereka. Mereka berempat leluasa. Mereka berempat itu memiliki kekuasaan dan mereka berempat leluasa. Ratu Adil tidak bisa membatasi mereka. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak bisa. Karena Ratu Adil dan mereka itu sama gitu. Walaupun mereka berbeda, tapi mereka itu sama gitu. Dan Ratu Adil sendiri itu datang biasanya hanya memberikan solusi. Jadi tugas Ratu Adil hanya memecahkan masalah. Bila terjadi permasalahan di bumi, Ratu Adil pasti selalu punya cara untuk memecahkan masalah itu. Tuh, jadi Ratu Adil itu tugasnya itu sebagai pemecah masalah. Ya, dimana Ratu Adil itu nggak pusing, Ratu Adil nikmati hidup ini. Dan mereka berempat selalu bersama Ratu Adil sampai selama-lamanya. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.